demi Indonesia yang lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak dan Perlindungan Anak, mari kita jaga dan lindungi anak sebagai generasi bangsa Indonesia yang lebih baik dan jauh lebih berkembang dari hari ini. Terima kasih. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang anak dan perlindungan anak. Mari kita lindungi anak dari ancaman bahaya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mari kita lindungi anak dari kekerasan seksual. Yang saya hormati terlebih dahulu dari yang terhormat Ibu Ketua RT 15 RW 6 Gowo 1 Tunggal di Sleman. Yang terhormat Ibu-ibu warga Dasar Wisma Matahari 2 di Gowo 1 Tunggal di Sleman. Terus yang saya cintai rekan-rekan dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga di Jakarta, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Ya, terima kasih atas partisipasinya dari Ibu dan telah berkenan hadir dalam sore hari ini yang mungkin terlihat mendung, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam acara sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Untuk kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu telah menerima kami atau keberadaan kami untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Ya, sebelum kita untuk presentasi yang disampaikan oleh kawan saya Saudara Zamzani, alangkah lebih baiknya istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu. Perkenalkan dulu Bu, nama saya Fadila Budananto. Terus di sebelah saya ini ada Hana. Terus itu yang bawa kamera itu biasanya dipanggil Ucil, tapi nama aslinya Jahrul Kamaluddin. Terus di luar dua orang itu Rizat Miko sama Mansur S. Ya Bu, artis dada. Tapi terus di diri saya nanti sebagai pemateri atau pemantik yaitu Saudara Zamzani. Ya, untuk selanjutnya silahkan dari Saudara Zamzani waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada warga masyarakat sini yang berkenan hadir untuk menerima sosialisasi kami. Baiklah, tadi sudah diperkenalkan oleh saudara saya Ahmad Fadil Budananto. Sekarang saya ingin mencoba mempresentasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak dan Perlindungan Anak. Ya. Mengingat banyak kejadian yang hari ini muncul di media, kejadian permasalahan anak, kejadian masalah anak, kejadian masalah anak yang barangkali hukum, terus anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian, anak-anak itu masalah. Oleh karena itu kami ingin mencoba bersosialisasi tentang undang-undang ini. Siapa tahu nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kebetulan juga di sini saya yakin dan percaya punya anak, punya cucu dan lain sebagainya. Ya. Undang-undang ini ia berkaitan tentang hak anak dan perlindungan anak. Nah, kalau kita lihat slide yang ini, anak-anak itu hasil karya ciptaan Allah yang paling indah. Lindungilah anak dari kejahatan. Ya, kalau asas perlindungan anak pasal 2 nomor 22 nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak ini berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Nah, apa sih yang menjadi tujuan perlindungan anak? Tujuan perlindungan anak ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang berkualitas serta berakhlak mulia. Nah, ada 4 pengelompokan hak anak. Ini harus dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Ya, anak ketika terlahir dia memiliki hak untuk hidup. Yang kedua adalah hak untuk tumbuh kembang. Yang ketiga hak perlindungan. Yang keempat hak partisipasi. Ini berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, lindungilah anak kita ya dari kelaparan, penyakit, penelantaran. Anak itu butuh pembelaan terhadap berbagai perlakuan yang salah dan kejahatan agar melanggar ataupun mengabaikan hak anak. Nah, kalau menjadi ibu, orang tua seharusnya dan pastinya kita akan melindungi anak kita. Ya. Ketika anak kelaparan, apa yang harus kita lakukan? Kasih makan. Iya, kasih makan. Ya, anak menjaga anak itu sebenarnya keluarga itu merupakan kewajiban untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak ya. Dalam keluarga dia sangat memiliki kewajiban, keluarga pada posisi yang sentral dalam memberikan perlindungan kepada anak. Keluarga lingkungan hidup terdekat bagi anak. Jadi keluargalah yang menjadikan madrasatul ula ya, sekolah pertama bagi anak. Jadi sebisa mungkin kita memberikan percontohan yang baik terhadap anak. Karena anak itu akan mencontoh apa yang kita lakukan di dalam keluarga. Dan dia akan tumbuh kembang sesuai dengan apa yang diberikan dalam keluarga. Nah, kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua itu berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Nah, ini yang menjadi banyak permasalahan di bangsa kita ya. Tidak mesti di Yogyakarta, tapi di luar Jogja juga. Perkawinan usia anak-anak ini sudah banyak sekali ya. Jadi kepada ibu-ibu nanti sebisa mungkin memberikan pengertian kepada anak-anak, memberi solusi yang terbaik kepada anak-anak dan mengembangkan potensi-potensinya sesuai dengan bakatnya. Nah, terkadang orang tua mau anaknya menjadi guru, anaknya mau jadi pemusik ya. Ini yang sering terjadi sehingga anak dari ibu dan orang tua tidak sinkron, tidak cocok. Nah, ini yang perlu kita cocokkan, cari solusi bersama. Jangan memutuskan sebelah pihak saja, anak-anak, orang tua. Jangan sampai seperti itu. Dan akhirnya, dan inilah yang menyebabkan banyak penyimpangan perilaku anak. Nah, anak juga punya kewajiban. Bagaimana kita menegaskan anak punya kewajiban. Ya, menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini, anak itu wajib hukumnya menghormati orang tua, wali dan guru. Karena orang tua itu terdapat ridhonya Allah, terdapat ridhonya orang tua. Murkanya Allah itu dimurkanya orang tua. Jadi anak-anak pun harus kita beri pengertian bagaimana dia hormat dan tunduk kepada kedua orang tua. Pastinya juga mencintai keluarga, masyarakat serta menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran dan agamanya ya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Ini tugas siapa yang mengarahkan? Tentunya ibu-ibu berada dalam keluarga. Keluargalah yang menjadi sekolah pertama bagi anak. Nah, mari kita lebih fokus pada anak. Anak dalam kandungan, anak dalam usia balita, anak dalam usia sekolah dasar, anak pada usia sekolah SLTP, anak pada usia sekolah SMU, anak yang belum bekerja. Sekarang ada wajib belajar 12 tahun. Jadi sebisa mungkin kita mengarahkan anak itu untuk wajib belajar 9 tahun, 12 tahun. Berarti dari SD sampai SMA. Nah, bagaimana anak dalam kandungan? Ya, periksa ke dokter. Sekarang sudah ada banyak layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah agar anak itu bisa lahir dengan baik dan sempurna. Nah, usia dalam balita.
usia anak pada balita sebisa mungkin kita merawat anak agar dia bisa bertumbuh kembang sebagaimana mestinya. Nah, usia pada sekolah dasar. Nah, usia ini usia yang saling sangat berpengaruh terhadap anak untuk perkembangan dia nantinya. Karena apa? Karena dia baru mengenal dunia luas ketika usia sekolah dasar. Nah, usia inilah yang harus kita perhatikan secara mendalam, secara hati-hati terhadap anak. Kadang anak-anak sering bertanya, kita tidak menjawab. Dan ini yang menjadi permasalahan. Karena akhirnya bertanya kepada orang luar. Kalau orang luar menjawabnya dengan baik, maka akan baik. Kalau salah, bagaimana? Kadang ketika kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, anak nanyakan, "Bu, ini seperti apa?" Kita tidak menghiraukan dia. Dan ini yang menjadi takutkan. Kadang-kadang dengan kesibukan kita melupakan itu. Terus yang sering terjadi juga, ketika anak-anak melakukan kesalahan, sering keluar kata-kata yang kurang baik. Ya, misalnya mengeluarkan kata-kata ketika di anak-anak nakal, "Kamu tolol," misalnya seperti itu, "bodoh." Nah, ingat omongan orang tua adalah doa. Ya, setiap omongan adalah doa. Jadi sebisa mungkin, boleh Bu, sebisa mungkin kita menjaga. Dan disinilah orang tua dilatih untuk bersabar, gitu kan. Anak pun dilatih untuk menghormati, gitu kan. Nah, itulah fungsi peran dari kedua anak dan orang tua. Nah, sekolah SLTP. Pada sekolah ini, anak mulai mencari jati diri. Ya. Anak mulai mencari, saya ini bakatnya apa? Saya ini bisanya apa? Nah, inilah peran orang tua untuk mengarahkan anak. Ya, peran orang tua sangat penting. Kalau dia suka main bola, coba kita arahkan bagaimana pemain bola yang baik. Ya, kalau dia suka bermain layang-layang, bagaimana kita ciptakan ini supaya positif. Ya, kalau dia suka musik, bagaimana kita arahkan supaya musik yang baik. Ya, jangan kita melarang terlalu ketat. Tapi ada aturan-aturan juga yang harus disepakati antara kedua orang tua dan anak, sehingga anak juga mampu berkembang, orang tua juga bisa melihatnya dengan baik. Ya. Usia pada sekolah SMU. Nah, ini usia yang paling rentan, ya. Usia antara 15 sampai 18. Ya. Usia ini sangat rentan sekali dengan permasalahan-permasalahan. Anak sudah mengenal yang namanya pacaran, anak sudah mengenal yang namanya lawan jenis terlalu jauh. Nah, ini kalau tidak diantisipasi dengan baik, kalau tidak kita arahkan dengan baik juga berbahaya. Makanya peran orang tua dalam mengarahkan anak itu sangat penting. Dan juga anak yang belum bekerja ketika tamat SMU juga harus dilindungi. Ya, bagaimana kita memberi pengertian dan perhatian kepada anak. Mungkin seperti itu aja sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak anak dan perlindungan anak. Selebihnya saya serahkan kepada Fadli. Ya, itu tadi ibu-ibu tentang itu presentasi dari kawan saya tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak anak dan perlindungan anak. Mungkin bagi ibu-ibu yang masih mengganjal di hati atau bertanya-tanya atau masih bingung, silakan monggo ditanyakan itu kepada kawan saya. Sebisa mungkin nanti kita akan jawabnya. Monggo. Masnya dari fakultas apa ya? Fakultas Kesejahteraan Sosial. Dakwah. Wartawan komunikasi. Fakultas dakwah ketemu di antara apa? Iya. Murano banget. Semester berapa ya? Semester 6. Monggo ibu-ibu ingkang badhe nyuwun prisa dipersilakan. Masalah apa yang mungkin yang diterangkan Masnya tadi kurang mengerti, kurang paham, atau mungkin ada masalah dengan anak, monggo. Ibu. Kalau sekolah bagi anak pertama itu keluarga lah. Kalau pendidikan di sekolah itu kan juga kita menyekolahkan anak kan tanggung jawab guru juga. Nah, kalau ibu nanti fungsinya untuk apa kalau keluarga itu yang pertama? Jadi seperti ini ibu-ibu. Di manakah anak pertama kali mengenal bahasa?
Ya, yang jelas anak pertama kali mengenal bahasa di orang tua dan keluarga. Ya. Dimanakah anak pertama kali mengenal yang namanya berjalan? Yang pasti dibimbing oleh orang tua dan keluarga. Dimanakah anak berinteraksi pertama kali dia bisa bicara? Nah, ini di keluarga. Nah, inilah yang menjadi madrasatul ula. Ya, sekolah pertama bagi anak adalah keluarga. Nah, guru di sekolah itu hanyalah sebagai pendidik. Ya, pendidik. Ketika dia bertanya, ya, ketika dia bertanya, baru mulai kita mengajarinya seperti apa. Terus, bagaimana mengantisipasi dengan kejadian-kejadian itu kan menjadi kekhawatiran kita sebagai orang tua. Yang jelas yang pertama harus pengawasan. Lihat perkembangan anak dan kebiasaan anak. Biasanya ibu-ibu itu lebih peka. Ini anaknya biasanya seperti itu. Kok sekarang tidak berbeda? Adakan komunikasi yang baik. Cari komunikasi yang baik terhadap anak. Sehingga kita tahu perkembangan anak. Jadi seperti itu. Nanti kalau anak tidak bertanya, Iya. kita nggak usah mengajarkannya. Kalau anak bertanya nggak usah diajarkan dulu. Oh gitu ya. Biasanya ini kok orang ini. Dan ini juga yang paling penting adalah media. Ya. Tolong mungkin ini bisa ibu pelajari. Batasi anak untuk menonton televisi. Ini sangat penting. Ya. Karena televisi juga sekarang sudah banyak yang memberikan nilai-nilai negatif. Apalagi sinetron-sinetron di SMA, sinetron SMP, sinetron-sinetron yang menunjukkan adegan-adegan yang tidak baik. Baik, bisa dicontoh anak-anak. Dan ini yang berbahaya. Makanya TV itu dibatasi kalau bisa. Gini mas, saya mau tanya. Anak saya kan udah remaja. Kebetulan suka dapat tugas dari sekolah untuk mengerjakan tugas itu lewat warnet. Nah, gimana caranya kita mengawasi supaya anak kita yang ke warnet itu tidak membuka situs yang tidak semestinya? Kan di rumah pun tetap bisa dia, tanpa di luar pengawasan kita pun dia tetap bisa di laptop itu. Pakai laptopnya sama modemnya. Ya nggak usah pakai laptop, HP pun sekarang bisa kan? Bisa. Lihat situs seperti itu. Nah, cara pengawasannya seperti apa? Terus pemberi pengertiannya itu harus gimana? Oke. Ya. Biasanya kalau anak-anak yang sering diberi tugas oleh gurunya mengerjakan pekerjaan rumah itu di warnet. Nah, nanti tolong informasikan kepada anak, cari biasanya warnet itu ada yang situsnya ditutup. Ada yang situsnya ditutup. Jadi situs yang porno itu sudah di-cut, jadi tidak bisa dilihat. Sepertinya di Yogyakarta itu sudah mau mulai diterapkan secara menyeluruh. Kemarin sudah mulai di Bantul. Di Bantul sudah mulai semua situs ditutup. Dan insya Allah mungkin ini akan menjerambat ke semua se-Yogyakarta. Kalau di Bantul sudah mulai berjalan. Nah, terus bagaimana kita memberi pengertian kepada anak? Yang pertama, ajak anak berkomunikasi secara aktif. Yang kedua, ajari anak berbicara jujur. Biasanya anak jujur dan tidak jujur itu ketahuan, peka. Kalau orang tua pasti peka, tahu bagaimana ekspresi wajah ketika jujur dan bagaimana ekspresi wajah ketika tidak jujur. Dan ini kan biasanya kita tahu. Nah, dan setelah mulai kita memberi pembelajaran kepada anak. Biasanya kalau kitanya jujur, insya Allah anaknya akan jujur. Ya. Nah, budaya jujur adalah budaya bersama dari keluarga. Dan insya Allah itu akan menjadi penularan selanjutnya kepada anak. Lah itu kalau diterapkan mungkin di Jakarta semuanya ditutup, apa ya laku ya warnet ya? Insya Allah laku. Tapi kebutuhannya lain. Karena kalau kebutuhan edukasi, pendidikan mungkin tidak kepada. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya itu dari ibu-ibu, terus atas perhatian dari ibu-ibu semuanya. Terus semoga apa yang kami sampaikan terus
kemudian ibu-ibu yang utarakan juga bermanfaat bagi kami ke depannya. Gitu. Terus kemudian saya mengucapkan mohon maaf apabila kami dari rekan-rekan mahasiswa pertama-tama tadi rusuh-rusuh ibu-ibu Dasam Wisma, terus kemudian ya ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya udah, kalau gitu bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini di RW 6 itu ada 2 dasar